Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia produk dari Toolkit RC. Tetap di charger ya. Jadi kalau kita di dunia hobi, kita pasti pakai baterai yang rechargeable. Jadi yang baterai yang bisa dicas ulang. Dan ini adalah investasi yang paling penting di dunia hobi. Jadi charger sebisa mungkin kita pakai yang paling bagus. Kalau dananya nggak cukup ya banyak pilihan. Di antaranya adalah ini dia. Produk dari Toolkit RC dengan tipe Qi 4AC. Ini ada keterangannya Quad Smart Charger. Di sini juga ada keterangannya 4 channel. Jadi teman-teman kalau suka ngecas 4 baterai, 2 baterai, ini bisa jadi pilihannya. Karena dia ada 4 ports yang bisa langsung ngecas sekaligus bersamaan. Ini ada keterangan DC 200 watt dan AC 100 watt. Untuk LCD-nya IPS 3,5 in. Oke, kemarin Pilot Nakal sudah review produk dari Toolkit RC dengan tipe Q6 ya, Q6AC ya. Dan itu harganya lumayan fantastis, di harga 3 jutaan, dan yang ini di harga 1 jutaan. Ini adalah kotak bagian luarnya. Ini dia, toolkitrc.com. Di sini juga ada keterangannya quad channel Toolkit RC ya. Ini bagian luarnya, dan bagian belakangnya seperti ini. Oke, kita langsung buka aja seperti apa produk dari Toolkit RC dengan tipe Q4AC. Oke, ini ada pelindungnya, spons tipis ya. Kemudian dapat screen guard. Jadi teman-teman kalau mau chargernya awet, terus biar nggak gores, ini bisa dipasang sendiri ya. Di sini juga ada buku manual kecil banget guys. Nah, cara-cara penggunaannya seperti apa, dan ini support baterainya apa aja. Di sini supportnya LiPo, LIAV, LIVE, Lion, NIMH, dan PP. AC/DC power supply-nya, jadi kita bisa pakai supply power dari rumah atau supply power dari DC, bisa dari baterai yang besar juga ya. Dan ini sudah nggak butuh adaptor lagi, jadi tinggal colok aja ke listrik. Oke, yang ini apa isinya? Oke, yang ini isinya adalah kabel power. Jadi dia colokannya sudah Indonesia ya. Kemudian di sini dapat kabel micro USB warna putih. Dan ini dia chargernya, warnanya abu-abu guys. Nah, kinclong, di atas ada lampu ya. Jadi ada satu scroll dan satu tombol ya. CH strip exit. Jadi ini buat channel sama exit, yang ini buat scroll sama enter. Jadi scroll ini bisa dipencet ke dalam. Toolkit RC DC 50 watt maksimum 5 ampere kali 4 ya. Jadi per port ini dapatnya maksimal untuk supply power ini ya, yang DC ya 50 watt. Untuk AC nya lebih besar nih, 100 watt ya, 1 sampai 4S. Wow, ini cuma sampai 4S saja ternyata guys. Jadi buat teman-teman yang punya baterai 6S nggak bisa pakai charger ini. Jadi ini maksimal hanya baterai 4S. Di bagian belakang ada input DC ya, 10 sampai 18 volt. Ini dengan konektor XT60. Dan kalau teman-teman pakai pakai supply power dari rumah, coloknya di sini. Inputnya AC 100 sampai 240 volt. Sini ada fan ya, pas di tengah. Di bagian bawahnya sudah ada rubber ya, sudah ada karetnya, jadi taruh di meja nggak mungkin licin. Oke, yang didapat itu aja, dan kotaknya diminggirin dulu. Oke, ini persiapan mau dicolok ke listrik rumah. Jadi listrik rumah itu kita bilangnya di dunia kelistrikan ya, itu harus AC, nyetrum guys, AC itu. Kalau DC nggak nyetrum, tapi ya nyetrumnya kecil lah ya. Kalau DC tidak sebesar si AC. Oke, ini konektor biasa ya, bulat seperti ini, dicolok di bagian sini. Kebetulan ini di sebelah kanan, nah ini kelihatan ya, ada baterai 4S lagi ngecas pakai Toolkit RC Qi6AC, sedangkan ini adalah Qi4AC. Jadi ini kakaknya. Adiknya lebih besar, bongsor banget. Oke, colokin ke listrik rumah. Jadi waktu dapat power dia ada jedanya ya, nggak langsung nyala, dan tampilannya sama persis seperti Toolkit RC pada umumnya. Di sini ada channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4. Ini lumayan gede ya, hampir mirip sih seperti screennya si Qi6AC ya. Dan ini kalau dipencet tahan, sepertinya berubah. Oh bukan, dia masuk ke menu setup guys. Jadi input settingnya kita bisa pilih. Ini power selectionnya auto ya.
Power tipe adaptor, maksimum power ya pakai AC 100 watt. Apakah bisa dirubah? Tidak bisa. Maksimum kewiran 8 ampere, lowest voltage 16 volt. Untuk security setting speknya nggak usah dirubah-rubah ya, tapi kalau teman-teman paham monggo dirubah. Continuous work off, work complete end, balance start voltage always, battery selection off ya, ini di offin aja berarti bawaannya. Backlightnya 6, buzzernya bisa dibesarin dikecilin, terus backlightnya bisa diterangin bisa digelapin. Untuk language-nya pilih English, bahasa Indonesia ada nggak nih? Nggak ada guys. Jadi kita pilih yang Inggris saja ya. Theme style-nya light, default, dan ini ID-nya. Simple banget ya. Oke, dan ini kalau dipencet tahan jadi apa nih? Oke, jadi nggak ada fungsinya kalau pencetannya. Jadi kalau per satu tombol kita pencet memilih channel mana nih, 1, 2, 3, 4 ini udah standby semua. Dan di sini ada keterangannya, channel 1 di sebelah kiri, channel 2, channel 3, dan di paling kanan adalah channel 4. Dan yang mesti diperhatiin ini adalah konektor XT60. Jadi kalau teman-teman punya baterai XT30 butuh namanya converter dari XT60 ke XT30. Dan ini balancer port ya. Oke, kita coba cas baterai 4S. Nah, di sini protokol udah siapin 16S dan 14S. 6S teman-teman colok, yang rusak pasti chargernya. Jadi mesti diperhatikan adalah 1 sampai 4S. Jadi 6S nggak bisa pakai charger ini. Sayang banget ya. Jadi ini mungkin cocok buat teman-teman yang punya banyak baterai 4S. Oke, casnya mulai dari ini diperhatikan. Jadi XT60 itu punya sudut yang lurus sama sudut yang melengkung. Nah, kalau dipaksa nggak masuk ya. Cuman riskan banget, jadi nempel dan kemungkinan bakalan short. Jadi sebelum kita colokin, kita perhatikan. Dicolok di sini dan di sebelah ini, sebelahnya XT60, diperhatikan di sini ada tanda minus yang artinya itu kabel negatif, yaitu warna hitam. Dan paling gampang lagi, konektor balancer di atas ini lurus peres, dan ini di bawah ada siripnya 2. Dan ini balancer portnya cuma cukup untuk baterai 4S saja. Oh, agak susah nih. Masuk gak ya? Oh, udah masuk guys. Oke, dan sudah terbaca di sini 15,37 volt. Kita enter. Ini betul ya di channel 1. Jadi, nah waktu kita pindah channel 2 warna biru, channel 3 warna hijau, channel 4 warna ungu. Kebetulan, bukan kebetulan, memang si baterai 4S ini ada di port 1. Jadi scrollnya dipencet ke dalam, kita mulai pilih baterai tipenya. Ini adalah baterai LiPo. Jadi kalau teman-teman ngecas baterai LiAV 4S, pilihnya LiAV ya. Dan kalau teman-teman ngecas baterai Li-ion, teman-teman pilih Li-ion. Tapi Li-ion sama LiPo ini sama sih. Oke, ini baterai LiPo, kita pilih LiPo. Salesnya biarin aja tetap auto. Kalau teman-teman mau rubah, bisa dipilih secara manual ya. Cuma di sini auto, dan modenya teman-teman bisa pilih mau cas, discharge, atau storage. Jadi si charger ini bisa untuk storage baterai. Storage fungsinya apa? Mengkondisikan baterai di voltase untuk penyimpanan. Jadi misalnya baterai ini full ya, terus kita storage, otomatis sama charger ini bakal disedot. Dan itu nanti berhenti di posisi storage sekitar 3,8 ya, atau 3,7 untuk mode storage. Dan end voltage-nya betul di 420. Jadi kalau kita pilih baterai LiPo, dia di 420. Coba kita pilih LiAV, nah dia end voltage-nya otomatis di 435. Jadi teman-teman mesti paham nih antara LiPo dengan LiAV ya. LiPo 420, LiAV 435. Dan cas secure-nya kita pilih menyesuaikan dengan kapasitas mAh baterai ini ya. Betulan baterai ini adalah 1500. Nah, jadi kita pilihnya adalah 1,5 ampere. Oke, kemudian geser ke kanan dan sampai muncul di start, dan kita kemudian tinggal pencet scroll ini ke dalam, enter, dan masih ada notifikasi channel 1 charge itu 16,80. Jadi si LiPo 4S fullnya adalah di 16,80. Kemudian kita pencet OK. Dan ini mulai pengecasan. Jadi teman-teman bisa lihat, memantau dan memonitor sel 1 3,853, sel 2 3,854. Ini sudah naik ya, jadi nggak ada ketimpangan. Oke, kita bisa geser ke kanan, kita bisa lihat internal resistance. Jadi yang ini charging
satu charging ya, kita geser satu LiPo 4S. Di sini belum muncul untuk internal resistannya. Oke, ini suara dari sebelah kanan toolkit RC Ki6AC lagi ngecas. Dan ini sudah naik ke 3,861. Kalau misalnya kita pencet ke dalam, kita pencet scrollnya dalam posisi cas, itu kita bisa rubah Q-nya. Misalnya nggak terburu-buru nih, teman-teman bisa ganti ke 1 ampere. Oke, sekarang 1 ampere. Misalnya, buru-buru banget nih, pengen 2 ampere, teman-teman tinggal pilih ke 2 ampere. Dan di sini bisa stop untuk channel 1 aja, dan teman-teman bisa pilih untuk stop all. Oke, tapi idealnya untuk 1500 mAh, teman-teman pakailah current di 1,5 ampere. Oke, kita bisa exit dan kita bisa memonitor per portsnya. Jadi port 1 di 15,49, ini sedang berjalan warna hijau ya, 1,51 ampere, dan ini sudah terisi sudah pengisian 35 mAh. Oke, di atas ada keterangan 18,24, 1,2 ampere, 0,5, 23 watt, dan di sebelah kanan ini temperatur dari si chargernya. Oke, simpel banget sih. Ini untuk toolkit RC Ki4AC ya, quad smart charger. Jadi kalau kita punya 4 baterai ya, kita tinggal colokin dah. Jadi selama sama-sama 4S dan kapasitas semahnya beda, nggak masalah ya. Asalkan wajib 4S ya, misalnya satu 4S, satu 3S, atau enggak satu 4S 1500, satu 4S 2000, satu 3S dan satu 2S, enggak masalah. Jadi setiap ports ini bisa berbeda-beda baterainya. Sini LiPo, LiAV, 3S LiPo, 2S LiAV, enggak masalah. Karena di setiap portsnya itu sendiri-sendiri, jadi enggak digabung jadi satu. Keren sih produk untuk toolkit RC ya dari Ki4AC. Cuman minusnya si charger ini nggak bisa cas baterai 6S, jadi hanya maksimal dari 1S, 2S, 3S, dan 4S. Oke, kita lihat untuk nanti kalau selesai sih toolkit RC tune-nya beda dengan ISDT ya. Jadi toolkit RC itu suaranya seperti itu. Kemudian nanti kalau udah finish, jadi tit panjang itu floating, nanti tit sebentar itu tandanya sudah finish. Nanti bakal keluar notifikasi di LCD ini. Ini bukan touchscreen ya guys, jadi nggak bisa dipencet. Oke, semoga cukup paham dan semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi bingung memutuskan mau charger mana yang mau dibuat investasi. Kebetulan ini charger punyanya Om Hadi yang ada di Sidoarjo. Petangkal dimintain tolong untuk buatin konten supaya Om Hadi dan teman-teman yang lain paham cara penggunaan smart charger ya. Di sini judulnya smart charger, cuman ada embel-embel di depan kuat karena dia punya 4 ports. Jadi kita nggak perlu lagi beli parallel ports. Jadi dari charger ini sudah kita bisa colok, ada tersedia 4 ports. Oke, untuk link pembelian petangkal taruh di bawah kolom deskripsi, dan jika ada pertanyaan, jika ada kesalahan, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Karena protokol bukan suhu, nggak pinter banget, jadi masih butuh banyak belajar dari teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya yang pasti di channel Protokol FPV. Protokol pamit, thank you, save life, and ciao.